Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat krusial dan menentukan bagi Anda. Mengapa banyak Crown Director dan Royal Director bisa berhasil dan sukses di bis ini? Hingga bisa hasilkan income dari puluhan juta rupiah per bulannya, bahkan ratusan juta rupiah per bulannya, karena mereka mengetahui siapa saja target market buyer mereka. Dan jika Anda ingin memiliki bisnis yang besar dan menguntungkan, lalu Anda memiliki tim yang solid, serta memiliki banyak relasi yang secara finansial bagus, dan memiliki banyak closingan karena bayarnya berkualitas, maka Anda harus dengarkan materi ini sampai selesai, karena materi ini adalah materi penentu bahwa bisnis ini akan running well atau tidak di Al-Azhar Memorial Garden, yaitu target market, di mana ini adalah materi yang membahas tentang who is your audience atau siapa saja calon tim dan calon pembeli Anda ke depannya. Semakin spesifik target market Anda, baik itu untuk MP Anda atau buyer Anda, maka semakin tepat sasarannya dan semakin cepat closingannya. Baik, mari kita akan mulai bahas materinya dari sekarang. Oke Bapak Ibu sekalian. Di sini apa itu target market? Target market adalah sekelompok orang yang sudah diidentifikasi sebagai marketing atau pelanggan potensial yang paling mungkin untuk suatu produk karena karakteristik yang sama seperti usia, pendapatan, minat, dan gaya hidup. Oke, hal apa saja yang perlu Anda ketahui? Yang pertama adalah ketahui produk yang akan kita jual. Jadi dengan kita mengetahui produk yang akan kita jual, itu kita menguasai tentang product knowledge. Kemudian kita juga harus tahu kategorinya produk kita seperti apa. Di mana kategori kita di sini adalah properti, yaitu Muslim property, properti syariah, dan makam. Kemudian Anda lakukan segmentasi, baik itu demografis, geografis, psikografis, dan behavior atau kebiasaan mereka. Kemudian Anda lakukan identifikasi masalah mereka, yaitu apa yang tidak diinginkan dan apa yang mereka inginkan. Ketika Anda sudah mengetahui apa yang tidak diinginkan dan apa yang mereka inginkan, Anda bisa berikan solusi apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Oke, kita langsung saja. Bagaimana cara tentukan target market di MP, terutama Memorial Partner Bapak Ibu ya. Oke, di sini kita lihat yang pertama adalah demografis. Ya, sangat disarankan Bapak Ibu, di sini kalau Bapak Ibu ingin mencari MP yang bagus, berkualitas, Bapak Ibu mencari MP yang usianya 21 sampai dengan 45 tahun. Kenapa Pak usianya harus 21 tahun? Karena di sini adalah aturan dari kantor Al-Azhar Memorial Garden ya. Karena batas orang yang punya KTP itu adalah usia-usia segitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu merekrut calon MP yang usianya 15 tahun, 16 tahun kurang direkomendasikan ya. Karena mereka tidak punya KTP. Tapi dengan usia 21 sampai 45 tahun secara fisik mereka ini cukup fit ya, cukup baik ya. Jadi mereka bisa jalankan bisnis dengan cara yang tepat, kemudian mereka bisa bekerja keras, mereka bisa berusaha semaksimal mungkin. Nah, tapi pun seandainya Anda memiliki calon MP yang usianya di atas 45 tahun, sepanjang orangnya antusias, sepanjang relasinya bagus, sepanjang orangnya juga begitu punya visi yang besar dan dia ingin berhasil, jadi memang orangnya memang pingin ngotot. Nah, Bapak Ibu bisa terima ya, tidak masalah. Tapi idealnya memang usianya 21 sampai 45 tahun. Itu usia-usia ideal untuk Bapak Ibu memiliki MP di tim Bapak Ibu ya. Kemudian, bagi Bapak Ibu juga harus cek mereka orang-orang yang punya pendapatan minimal 1 juta rupiah per bulannya ya. Kenapa? Karena ya kalau seandainya mereka tidak punya income agak susah Bapak Ibu. Kenapa? Karena namanya usaha ini butuh biaya operasional. Minimal dengan mereka punya pendapatan 1 juta rupiah per bulan, walaupun itu kurang, ya itu bisa menopang atau membantu biaya operasional mereka. Nah, Pak, bagaimana kalau seandainya income-nya itu 2 juta, 3 juta sebulan? Ya lebih bagus ya. Jadi intinya minimalnya adalah 1 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk gendernya bagaimana? Gendernya adalah pria dan wanita. Ya, karena di Al-Azhar Memorial Garden mau pria dan wanita sama-sama boleh ya. Kemudian juga secara umum
Pekerjaannya bagaimana? Pekerjaannya adalah Bapak Ibu bisa ambil yang mahasiswa ya, terutama orang-orang yang pengen serius ya usianya minimal 21 tahun. Kemudian ibu rumah tangga, kemudian juga PNS, kemudian juga marketing, baik mungkin marketing insurance, marketing dari MLM, ataupun mungkin marketing dari yang lain Bapak Ibu, kemudian juga pihak keluarga dari swasta ya, jadi orang-orang yang bekerja di perusahaan swasta. Nah, itu bisa Bapak Ibu ambil ya. Kemudian bagaimana dengan status pernikahan mereka? Ya, jadi untuk pernikahan mereka boleh yang single dan boleh yang sudah menikah, Bapak Ibu ya. Jadi intinya usianya antara 21 sampai 45 tahun idealnya. Di atas itu boleh, asal tadi ya saya bilang ya, orangnya semangat dan antusias dan dia memang secara fisik masih kuat. No problem, oke? Kemudian bagaimana dengan tingkat pendidikan? Untuk tingkat pendidikan yaitu non-akademik dan akademik. Jadi kalau seandainya orangnya juga mereka nggak sekolah, sepanjang dia juga bisa menerima materinya, dia punya keinginan yang tinggi, nggak masalah. Dan bagi yang akademik jauh lebih baik karena bisa menerima informasi dengan lebih cepat ya. Kemudian untuk handphonenya bagi mereka yang menggunakan Android atau Apple bisa Bapak Ibu arahkan untuk menjadi MP ya. Kenapa? Karena ya sekarang Android dan Apple adalah device yang memang paling banyak digunakan oleh orang-orang di dunia saat ini, termasuk di Indonesia ya. Terutama yang paling mendominasi adalah Android ya. Oke, jadi ini adalah marketing persona untuk calon target market Bapak Ibu untuk menjadi memorial partner. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu cara menentukan target market buyer? Nah, untuk target market buyer itu buyer personanya secara demografis itu usianya 35 sampai dengan 60 tahun. Kenapa? Karena di usia-usia tersebut orang tersebut secara finansial itu jauh lebih baik, kemudian juga lebih matang usianya dan lebih aware, maksudnya lebih terbuka ya. Kenapa? Karena kalau usianya udah 35 tahun ke atas, 45 tahun ke atas, 60 tahun, bahkan di atas 60 tahun, mereka itu lebih mudah untuk mempersiapkan membeli lahan makam, Bapak Ibu ya, dibanding usia-usia di bawah itu. Kemudian pendapatan minimalnya adalah 15 juta per bulan. Kenapa pendapatan minimal 15 juta per bulan? Terus terang karena market yang kita tawarkan di sini produknya ya Bapak Ibu ketahui ya, untuk produk single aja minimal itu 56 juta ya. Walaupun nanti kalau dia beli tunai dia akan dapat diskon 20%. Tapi intinya dengan orang yang punya income minimal 15 juta per bulan, itu kemungkinan besar untuk membelinya sangat-sangat besar. Dibandingkan orang-orang yang punya income mungkin cuma 2 juta, 3 juta sebulan Bapak Ibu. Jadi intinya untuk pendapatan pun Bapak Ibu harus selektif di situ ya. Kemudian untuk gender sama-sama seperti MP, bisa pria, bisa wanita. Kemudian juga untuk pekerjaan, nah pekerjaan ini Bapak Ibu betul-betul pilih. Kenapa? Karena semakin spesifik target market Bapak Ibu, terutama calon buyer Bapak Ibu di sini semakin kuat daya belinya. Bisa mereka seorang pengusaha ataupun kontraktor, kemudian para pejabat-pejabat di PNS ataupun TNI ataupun Polri. Ya kita semua tahu bahwa banyak jenderal-jenderal baik itu dari TNI dan Polri yang membeli makam yang tipe-tipe besar. Kemudian juga pejabat-pejabat juga banyak, kemudian juga wira swasta. Jadi intinya pengusaha, pejabat ya itu juga bisa Bapak Ibu targetkan dengan spesifik ya. Bapak Ibu bina hubungan dengan mereka, kemudian secara status pernikahan bisa yang masih single dan yang sudah menikah. Dan untuk tingkat pendidikan baik non-akademik dan akademik itu bagus Bapak Ibu ya. Intinya usianya sudah seperti itu, pendapatan minimal 15 juta sebulan, kemudian pekerjaannya pengusaha atau kontraktor seperti itu. Kemudian untuk HP-nya itu Apple atau Android. Ya biasanya brand Apple ini memang digunakan oleh orang-orang kaya, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, Bapak Ibu. Walaupun tidak semuanya menyukai Apple ya, tapi kebanyakan orang itu akan mengikuti lifestyle-nya biasanya. Jadi semakin tinggi taraf hidup seseorang, biasanya mereka mengikuti lifestyle dari orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau di sekitarnya banyak menggunakan Apple, biasanya dia juga menggunakan Apple, seperti itu. Jadi ini adalah calon target market bagi buyer Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana cara menentukan target market MP Bapak Ibu ya. Di sini untuk geografisnya, nah Bapak Ibu cari orang-orang yang tinggal di kota Bandung
ya, di mana wilayahnya ada di Jawa Barat dan lokasinya di Indonesia, ya. Nah, kalau buyer ya, kalau MP tadi kan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu asal target marketnya jelas, kemudian tinggal di Kota Bandung. Nah, kalau buyer, nah ini lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Jadi tinggalnya juga di Kota Bandung ya. Pak, kalau seandainya buyer saya dari Jakarta, Bekasi boleh. Tapi bagi Bapak Ibu yang tinggal Kota Bandung, prioritaskan yang dari Kota Bandung karena dari Bandung masih banyak banget calon buyer dari Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu lihat wilayahnya, orang-orang tersebut tinggalnya di klaster-klaster besar di Kota Bandung. Contohnya di perumahan-perumahan besar ya, seperti di Kota Baru Parahyangan, kemudian juga orang-orang yang tinggalnya di Komplek Batu Nunggal, kemudian juga orang-orang yang tinggal di Resort Dago Pakar, kemudian orang-orang yang tinggal di Setra Duta dan juga Sumarekon. Nah, itu adalah orang-orang yang secara finansial dan daya beli jauh lebih tinggi ya dibandingkan perumahan-perumahan yang lain. Kemudian wilayahnya di Jawa Barat. Ya, jadi ini cara menentukan target market buyer secara geografis. Jadi dengan target market yang spesifik seperti ini, Bapak Ibu memiliki target market yang jauh lebih jelas ya. Kemudian bagaimana cara menentukan target market MP ya untuk psikografis? Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan bagaimana minat mereka ya. Minat ini ketahuan ya, minat hobi gaya hidup perangkat buku kesukaan program ini kita akan tahu kalau kita dekat dengan orangnya ya. Tapi kalau seandainya ini didapatkan dari referensi, ya kita tanya dulu dari temannya tersebut. Ternyata orang ini sukanya apa aja biasanya. Kemudian juga hobinya apa aja ya. Kemudian seperti apa gaya hidupnya. Kemudian perangkat digunakan seperti apa. Buku kesukaannya apa aja. Program TV favoritnya apa aja. Dan kalau kita mau cari di online, ini ketahuan dengan apa? Dengan ada grup-grup kan ada grup ya. Ada grup tentang buku-buku positif, buku-buku tentang skill with people, the art of dealing people, marketing revolution. Itu biasanya isinya adalah calon-calon marketing atau orang-orang yang suka bisnis ataupun mungkin Bapak Ibu bisa menyasar kayak orang-orang yang suka acara di Apprentice ya, acara di adakan oleh mantan Presiden Amerika, seorang pengusaha Donald Trump, di mana itu acaranya memang men-challenge banyak orang-orang biasa untuk menjadi seorang marketing yang handal ya. Di situ acara cukup baik. Nah, orang-orang yang suka nonton itu tentunya orang suka bisnis. Nah, ini cocok sebagai profil calon MP ya. Sebagai contoh, untuk minatnya orang yang suka pemasaran ya, kemudian orangnya mungkin suka dengan penjualan, orangnya suka dengan bisnis online, kemudian orangnya suka dengan pengembangan diri, orangnya suka dengan kepemimpinan ya, kemudian hobinya adalah menganalisa ya, kemudian storytelling ya, suka menceritakan tentang segala hal. Kemudian hobinya suka berkomunitas, kemudian juga suka membaca buku positif ya. Kemudian gaya hidupnya disiplin dan bekerja keras, kemudian juga perangkat yang digunakan rata-rata menggunakan Android, kemudian juga iPhone. Kemudian buku kesukaannya Skill with People, The Art of Dealing People, Marketing Revolution. Ini biasanya buku-buku yang dibaca oleh para marketing. Dan dia juga suka punya program-program TV favorit yang berhubungan dengan bisnis. Nah, orang-orang seperti ini sangat cocok untuk Bapak Ibu jadikan target market. Kalau dia cocok punya profil seperti ini adalah calon-calon MP yang berkualitas Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana cara menentukan target market buyer berdasarkan psikografis ya. Jadi buyer personanya adalah yang pertama secara minat. Jadi orangnya ini suka investasi ya. Kemudian suka dengan properti ya. Kemudian juga suka dengan perencanaan masa depan, suka dengan planning. Kemudian juga tentunya harus ditarget, disortir yaitu suka dengan kajian ilmu agama ya. Karena ini yang suka lan makam tentunya kan orang-orang muslim Bapak Ibu ya, yang non muslim nggak mungkin beli Al Azhar Memorial Garden ya. Jadi orang-orang suka dengan kajian ilmu agama ya, ini adalah orang-orang target market secara umum yang sangat-sangat spesifik dan dia suka dengan agama ya. Kemudian hobinya adalah jalan-jalan ke luar negeri, kemudian memiliki barang-barang branded. Hobinya adalah bermain golf ya. Kita tahu yang bermain golf biasanya orang-orang yang secara finansial cukup baik. Kemudian mereka bergabung di komunitas-komunitas orang-orang yang secara finansial kuat. Contohnya komunitas Harley Davidson, komunitas Ferrari ataupun Lamborghini ya seperti itu. Kemudian gaya hidupnya suka belanja ya, shopping. Kemudian perangkat digunakan biasanya iPhone ya ataupun Android.
Kemudian buku kesukaannya, nah ini adalah buku-buku keagamaan dan pengembangan diri. Jadi ini yang membedakan antara muslim dengan non-muslim Bapak Ibu ya. Karena target kita muslim, orang-orang suka dengan buku-buku agama ya tentang tentang hukum-hukum Islam. Nah, ini adalah target market yang tepat ya. Kemudian program TV favoritnya biasanya orang-orang seperti ini suka acara Bis Hari Ini di Metro TV ya. Kemudian Jendela Usaha, kemudian juga Kick Andy. Jadi ini adalah cara target market dari buyer Bapak Ibu sekalian secara psikografis. Kemudian, bagaimana cara menentukan target market MP ya berdasarkan behavior atau kebiasaannya. Nah, kalau Bapak Ibu punya teman-teman yang secara kebiasaan suka ikuti workshop ataupun seminar, kemudian juga orangnya selalu suka berpenampilan menarik dan profesional ya, kemudian juga suka berorganisasi. Nah, ini orang-orang yang bagus untuk diajak MP Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda mengundang dengan cara yang profesional dan orang-orangnya punya profil seperti ini, wah ini orang-orang potensial untuk dijadikan MP Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu cara tentukan target market buyer ya. Nah, mereka ada punya kebiasaan biasanya olahraga di tempat gym-gym terbaik ya, gym-gym yang secara bulanannya mahal Bapak Ibu seperti Gold's Gym, kemudian Thrive Fitness, Celebrity Fitness ya, tentunya orang-orang yang nge-gym di sini secara finansial jauh lebih bagus dibandingkan tempat gym biasa Bapak Ibu. Kemudian juga orangnya kebiasaannya suka mengikuti kajian ilmu keagamaan. Baik itu mungkin di YouTube, baik itu mungkin secara langsung di majelis-majelis taklim ataupun di masjid-masjid dan lain-lainnya. Kemudian juga orangnya suka berkomunitas ya. Jadi orangnya masuk ke komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Ya, jadi tentunya ini adalah target market buyer Anda yang cukup baik berdasarkan kebiasaan mereka, behavior. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah selektifkan mereka, sudah dipilah-pilah berdasarkan kategori-kategori tadi, nah Bapak Ibu baru fitkan value proposition design ya, di mana ini adalah cara kita memfitkan customer profile baik dari buyer ataupun marketing tadi dengan value proposition ya. Nah, di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu, ada 3 hal. Yang pertama gains atau manfaat yang mereka inginkan. Jadi apa saja sih manfaat-manfaat yang diinginkan oleh mereka, baik itu MP ataupun mungkin buyer ya. Kemudian pains. Pains itu apa aja? Yaitu pains adalah emosi negatif atau biaya-biaya yang nggak mau terjadi tapi terjadi dan situasi yang mereka alami. Jadi hal-hal kesakitan mereka ya. Jadi baik itu dari MP, baik itu juga dari buyer. Kemudian customer job. Nah, customer job ini adalah apa yang ingin mereka lakukan tapi belum dilakukan. Nah, nanti kita fitkan antara customer profile ini dengan value proposition-nya seperti apa. Oke, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Value proposition design untuk MP ya, atau memorial partner ya. Jadi di sini contohnya pain ya. Nah, pains atau kesakitan-kesakitan mereka biasanya apa sih? Mereka kadang-kadang malas untuk bisnis, perlu modal besar. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa sebelum masuk bisnis kadang-kadang udah takut. Kenapa? Karena harus siapin modal besar. Kemudian perlu pengalaman dan ilmu terlebih dahulu. Kemudian biasanya mereka tahu bahwa untuk berbisnis itu belajarnya mahal, harus ikuti training atau pelatihan yang mahal. Kemudian mereka nggak ada mentor, mereka takut gagal ya. Kemudian harus stok produk yang banyak dulu gitu kan. Nah, atau kalau di sini harus beli lahan pemakaman dulu gitu ya. Kemudian ribet karena harus bikin konten ya. Kemudian membuat strategi pemasaran. Apalagi bagi mereka yang nggak punya pengalaman di bidang pemasaran pasti nggak tahu nih bagaimana strateginya. Kemudian resikonya tinggi. Wah, sudah mulai dengan bisnis yang modal besar terutama gagal. Itu beresiko bagi mereka. Nah, itu adalah pains ya bagi kebanyakan orang ya, terutama bagi orang-orang yang ingin Bapak Ibu ajak sebagai MP. Nah, gains-nya atau sesuatu yang ingin manfaat yang mereka inginkan, mereka tuh biasanya inginnya bisnis dengan modal kecil atau bisnis minim resiko. Bisnis yang caranya mudah, bisnis yang caranya diajarin, kemudian bisnis yang ada konten marketingnya, bisnis yang ada produknya, bisnis yang ada strategi pemasarannya. Itu adalah benefit yang mereka inginkan biasanya. Bisnis yang ada training dan pelatihannya ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tahu pains-nya apa, gains-nya apa, dan juga Bapak Ibu ketahui customer job-nya seperti mereka harus survei bisnis terlebih dahulu,
harus persiapkan modal terlebih dahulu, harus belajar ilmu pemasarannya, harus belajar desain dan lain-lainnya. Nah, ketika tiga-tiganya sudah Bapak Ibu ketahui, nah Bapak Ibu bisa tahu nanti jawabannya. Nah, value map-nya untuk value proposition design MP ini yaitu kita bisa lihat, kita harus ciptakan pain relievers. Jadi sesuatu yang membuat kesakitan mereka ini jadi terobati ya. Contoh, Bapak Ibu bisa menawarkan bahwa ini bisnis tanpa modal loh ya. Ini bisnis yang nggak ada risiko sama sekali ya. Ini bisnis yang bisa sukses walaupun nggak pakai modal ya, di mana ada mentor yang bimbing, kemudian ada konten marketing yang disediakan, dan strateginya udah disiapkan dan produk juga sudah disiapkan. Dan ada free training atau training gratis dari Al-Azhar Memorial Garden. Nah, dengan adanya pain relievers ini yang membuat mereka jadi terbuka, mereka jadi tertarik ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga ciptakan gain creator ya, maksudnya apa? Bagaimana cara berbisnis tanpa modal. Terutama kalau Bapak Ibu bermain di media sosial ya, Bapak Ibu, atau bermain di story di WhatsApp ya. Di situ bisa membuat mereka penasaran ya. Bagaimana cara berbisnis tanpa modal ya, kemudian bagaimana cara membangun bisnis tanpa risiko, bagaimana cara berbisnis dengan produk yang unik, dan inilah bisnis yang di-mentoring sampai jadi. Bagaimana cara bangun bisnis dengan pelatihan terbaik dan terbukti hasilnya. Bagaimana bisnis properti yang profitnya 3 sampai 4 kali lipat dan seterusnya ya. Dan kemudian produk dan servisnya adalah pemakaman Muslim Al-Azhar Memorial Garden. Ketika sudah Bapak Ibu fitkan ya antara value proposition tadi ya, baik dari gain creators, kemudian pain relievers, kemudian product and service-nya dengan customer profile, dari gains-nya mereka, customer jobs-nya mereka, pay-nya mereka, ketika sudah fit, Bapak Ibu enak penawarannya. Nah, itu tadi dari segi memorial partner. Bagaimana dari segi buyer? Nah, untuk value proposition design buyer, Bapak Ibu, nah customer profile-nya untuk bisnis properti syariah atau pemakaman. Nah, pain-nya mereka apa sih biasanya? Ketakutan mereka apa? Yang pertama, mereka takut mati, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ini hal yang tabu ya, atau pamali. Pamali maksudnya, jangan-jangan kalau beli makam kita meninggal beneran seperti itu. Nah, ini ketakutan-ketakutan atau pains-nya mereka Bapak Ibu. Kemudian pemakaman yang harganya mahal. Kemudian juga banyak mengatakan bahwa lokasinya jauh dari Bandung ya. Susah ziarahnya karena lokasinya di Karawang. Kemudian belum membutuhkan makam untuk saat ini, atau sudah punya pemakaman keluarga sendiri. Nah, ini adalah kesakitan-kesakitan mereka ya dari segi calon buyer. Kalau Bapak Ibu sudah mengetahui ini, nah Bapak Ibu juga harus tahu gains-nya apa yang mereka inginkan ya dari pemakaman mereka suatu saat. Bahwa ini adalah pemakaman khusus Muslim ya. Bapak Ibu harus jelaskan bahwa ini pemakaman khusus Muslim. Kemudian ini adalah sebagai tempat penghormatan terakhir yang terbaik bagi diri sendiri ataupun keluarga. Kemudian makam yang tidak terinjak, terduduki dan terlangkahi. Kemudian makam yang terawat, kemudian juga memiliki pemakaman keluarga sendiri ya, dimana kalau di Al-Azhar kan kalau ada tipe-tipe private seperti super double, kemudian juga super family, bahkan royal family, itu kan kita punya komplek privat ya untuk pemakaman keluarga. Kemudian makam yang aksesnya mudah ya. Selain aksesnya mudah ya, di samping jalan tol yang dari Jakarta bisa tol MBZ ya, kemudian juga memudahkan keluarga untuk berziarah. Kenapa? Karena fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Al-Azhar Memorial Garden. Nah, ini gains-nya, ini adalah sharing point-nya, itu adalah sesuatu yang mereka inginkan Bapak Ibu. Nah, kemudian customer job-nya dari buyer adalah mereka harus persiapkan modal terlebih dahulu untuk beli lahan makam ya. Kemudian mereka harus persiapan biaya prosesi pemakaman dan lain-lain ya. Jadi ini adalah value proposition design dari buyer. Kemudian value map-nya adalah Bapak Ibu di sini perlu ketahui pain relievers-nya bagi mereka ya. Jadi semua orang yang hidup pasti akan merasakan mati ya. Karena itu sesuatu yang pasti, setiap orang pasti akan mati. Kemudian makam yang dirawat selamanya oleh Al-Azhar Memorial Garden ya. Kemudian makam tanpa biaya perawatan selamanya ya. Ketika mereka tahu bahwa makam ini nggak ada biaya bulanan, nggak ada biaya tahunan, mereka lebih tertarik Bapak Ibu. Jadi oh iya ya, ini menjadi pembedanya. Kemudian makam dengan akses mudah dan lokasi strategis ya, terutama di depannya depannya Perum Peruri ya, objek vital nasional. Kemudian
makam yang terbebas dari penumpukan dan penggusuran, makam yang sesuai dengan syariah Islam, dan lain-lain. Nah, kemudian dari gain creatorsnya, Bapak Ibu bisa menciptakan seperti tempat pemakaman muslim nomor 1 di Indonesia saat ini. Kemudian tempat pemakaman dengan lokasi yang paling strategis saat ini. Kemudian taman pemakaman terbaik sesuai dengan syariat Islam. Dan juga satu-satunya pemakaman di Indonesia yang memiliki standar mutu ya atau ISO. Nah, ini adalah gain creator yang bisa Bapak Ibu ciptakan. Dan untuk produk dan servisnya adalah pemakaman Muslim Al-Azhar Memorial Garden. Nah, ini adalah value proposition design untuk bayar. Kemudian, solusi apa yang ditawarkan? Nah, solusinya adalah Bapak Ibu bisa menawarkan tipe-tipe, ada tiga tipe ya, tipe single, tipe double, dan tipe family. Nah, untuk tipe single ada tipe single biasa, tipe single varian, dan tipe single family. Kemudian tipe double ada tipe double varian, tipe super double, kemudian tipe family ada tipe family biasa, ada super family, dan royal family. Nah, ini adalah solusi-solusi yang bisa ditawarkan kepada mereka. Dan cara komunikasi ke target market bagi yang calon MP, Bapak Ibu bisa bikin story di media sosial atau WA yang bikin mereka penasaran, ya. Atau bertemu dengan mereka dengan penawaran dengan mengundang dengan cara yang benar. Kemudian penawaran bisnis atau potensi properti syariah, dan kemudian Bapak Ibu ajak mereka ke BOP. Oke. Nah, kemudian berikutnya cara komunikasi ke target market buyer. Nah, pertama Bapak Ibu perlu siapkan konten, terutama bagi konten-konten yang online ya, baik dari gambar, video, dan ada copywritingnya. Kemudian flyer-flyer dan brosur ya, kalau Bapak Ibu ketemu langsung dengan mereka. Bapak Ibu juga bisa gunakan open table ya, open table bisa membuka open table di tempat-tempat strategis. Kemudian juga Bapak Ibu bisa sosialisasi di majelis taklim, di masjid-masjid dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa sosialisasi di instansi-instansi ya, kemudian juga bisa bertemu secara personal dengan mereka. Kadang-kadang ada orang-orang memang punya jabatan tinggi ataupun status sosial tinggi tidak nyaman kalau bertemu dengan rame-rame. Kadang-kadang mereka nyaman kalau bertemu di rumah ataupun di restoran tertentu ya. Nah, kita bisa bertemu dengan mereka secara personal. Kemudian customer gathering. Ya, customer gathering ini adalah program disiapkan oleh kantor Bandung untuk Bapak Ibu gunakan untuk bisa membawa calon buyer ke acara tersebut. Kenapa? Karena setelah datang customer gathering, nanti kita ajak ke customer site visit ya. Itu adalah program yang akan digunakan di kantor Bandung. Nah, jadi ini adalah materi mengenai target market yang bisa Bapak Ibu pelajari berulang-ulang sampai paham. Setelah itu Bapak Ibu akan tahu seperti apa profil dari calon MP Bapak Ibu dan juga profil dari calon buyer Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.